Hari ini saya akan membahas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Peraturan ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi PP ini menjelaskan lebih detail bagaimana sistem kearsipan di Indonesia dijalankan, mulai dari pengelolaan arsip, pembinaan, sampai peran masyarakat. Dengan kata lain, PP ini adalah panduan teknis agar UU Kearsipan bisa diterapkan secara nyata. Pertama-tama, mari kita bahas ketentuan umum. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media. Arsip dinamis adalah arsip yang masih dipakai, terdiri dari arsip aktif yang sering digunakan dan arsip inaktif yang jarang digunakan. Ada juga arsip vital, yaitu arsip yang sangat penting bagi keterlangsungan organisasi dan tidak bisa tergantikan. Kemudian ada arsip statis, yaitu arsip yang sudah habis masa restensinya tetapi bernilai sejarah, sehingga harus disimpan secara permanen. Di sini juga ada istilah jadwal referensi arsip atau yang biasa disebut JRA. JRA adalah daftar yang berisi berapa lama sebuah arsip harus disimpan dan apa nasib akhirnya. Apakah dimusnahkan atau disimpan selamanya. Ada juga ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu lembaga negara yang menjadi pembina kearsipan. Untuk mendukung keterhubungan data, dibentuk juga SIKN dan JIKN, yaitu Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Kebijakan kearsipan nasional diselenggarakan oleh ANRI. Kebijakan ini meliputi banyak hal, mulai dari pembinaan, pengelolaan arsip, pembangunan SIKN dan JIKN, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, pelindungan arsip, hingga pendanaan. Jadi, ANRI tidak hanya menjadi lembaga penyimpanan arsip, tetapi juga menjadi regulator dan pengawas agar seluruh sistem kearsipan di Indonesia berjalan dengan baik. Pembinaan kearsipan dilakukan secara berjenjang. ANRI bertugas di tingkat nasional, lembaga kearsipan provinsi dan kabupaten atau kota itu di tingkat daerah, serta ada unit kearsipan di masing-masing instansi. Bentuk pembinaan ini itu beragam, mulai dari akreditasi lembaga kearsipan, sertifikasi untuk arsiparis, pendidikan dan pelatihan, supervisi, hingga pemberian penghargaan bagi instansi yang berhasil mengelola arsip dengan baik. Pengelolaan arsip dinamis terdiri dari 4 tahap. Pertama adalah penciptaan, yaitu pembuatan atau penerimaan arsip yang diatur dengan registrasi dan tata naskah dinas. Kedua adalah penggunaan, yaitu bagaimana arsip digunakan untuk kepentingan instansi maupun pelayanan publik. Ketiga adalah pemeliharaan, yang mencakup pemberkasan arsip aktif, penyimpanan arsip inaktif, pengelolaan arsip vital, hingga alih media digital supaya arsip tetap aman. Tahap terakhir atau yang keempat adalah penyusutan, yaitu pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tidak bernilai, atau penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Sementara itu, arsip statis dikelola dengan beberapa tahap. Pertama adalah akuisisi, yaitu penerimaan arsip permanen dari pencipta arsip. Kedua, pengelolaan, berupa klasifikasi, penataan, dan deskripsi arsip. Ketiga, preservasi, yaitu menjaga keutuhan fisik maupun informasi di dalam arsip. Dan terakhir, akses publik, yaitu membuka kesempatan agar arsip statis bisa diakses sebagai memori kolektif bangsa untuk penelitian, pendidikan, dan kebutuhan publik lainnya. PP ini juga mengatur peran masyarakat. Masyarakat dapat ikut serta dalam perlindungan dan penyelamatan arsip yang penting atau bersejarah. Bahkan masyarakat bisa menyerahkan arsip yang dianggap memiliki nilai sejarah kepada ANRI atau lembaga kearsipan. Dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa instansi yang belum memiliki jadwal retensi arsip tetap wajib melakukan penyusutan dengan persetujuan ANRI. Kemudian pada bagian penutup, PP nomor 28 tahun 2012 secara resmi mencabut PP nomor 34 tahun 1979 tentang penyusutan arsip dan mulai berlaku sejak 27 Februari 2012. Kesimpulannya, PP nomor 28 tahun 2012 mengatur ketentuan umum, kebijakan nasional, pembinaan, pengelolaan arsip dinamis maupun statis, serta peran masyarakat. Tujuan akhirnya adalah membangun sistem kearsipan nasional yang tertib, efisien, akuntabel, serta menjaga memori kolektif bangsa. Dengan pengelolaan arsip yang baik, kita bisa melindungi kepentingan negara, menjamin hak masyarakat, sekaligus menjaga sejarah. Terima kasih banyak sudah menyimak.